Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dalam lindungannya dan selalu dijaga hatinya. Karena kelemahan kita akan muncul ketika kita sudah meragukan Allah. Dalam dinamika kehidupan sosial, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita pasti butuh Allah. Kita butuh Allah ketika kita sedang dalam keadaan diuji, dan kita butuh Allah ketika Allah kasih kita kenikmatan. Orang yang sedang dalam keadaan diuji itu sangat mudah sekali untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Maka dari itu, ketika kita sedang merasakan dalam keadaan sedang diuji, maka kita harus ingat bahwa kita di dunia ini itu tidak sendirian. Terkadang kita sebagai manusia selalu merasakan sendiri. Padahal hakikatnya manusia itu adalah tidak pernah sendiri di dunia ini. Kita di dunia ini ada Allah, kita selalu bersama dengan Allah. Makanya kita jangan merasa khawatir. Allah itu selalu bersama kita dengan cara Allah selalu menghibur hati manusia. Allah selalu menghidupkan hatinya. Allah selalu menghibur hatinya dengan suatu kenikmatan. Maka inilah bukti bahwa Allah selalu membersamai hambanya pada sedang keadaan dalam diuji. Yaitu caranya seperti tadi, bahwa Allah itu menghibur hatinya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhirih. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah, hatinya akan gemetar. Dalam tafsir Quran, dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, Bapak Quraisy Shihab, kata dzukira di situ awal mulanya adalah bermakna mengungkapkan dengan lidah. Tetapi makna tersebut menjadi berkembang menjadi bermakna mengingat. Apabila kata dzukira tersebut dihubungkan dengan sesuatu, maka artinya mengingat sebuah nama atau mengingat sebuah sifat nama tersebut. Oleh karena itu, kata dzukirallahu itu bermakna mengingat nama Allah beserta sifatnya yang meliputi keagungannya, keindahannya, dan kekuasaannya. Kemudian Allah juga membersamai hambanya yang sedang dalam keadaan diberi nikmat. Kenapa demikian? Karena sering kita jumpai di dunia ini, setiap ada manusia, setiap ada orang yang sudah diberikan kenikmatan,
itu akan lupa diri, akan lupa siapa yang memberikan sebuah kenikmatan. Sedang dalam keadaan diuji, sholat malam mudah sekali, bangun malam mudah. Tetapi ketika sudah diberikan kenikmatan, bahkan untuk berdoa pun nggak pernah, apalagi melakukan ibadah yang tengah malam, yang biasa kita katakan itu sulit sekali karena kita asik tidur. Maka dari itu apabila kita sudah diberikan kenikmatan, ya kita harus mengingat siapa yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari kultum pada tema kali ini adalah dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan senang, bahagia ataupun sedih, kita jangan merasa khawatir. Karena dalam keadaan apapun kita, pasti Allah selalu membersamai kita. Yang jelas kita harus mengingat Allah melalui cara apa? Melalui cara berzikir. Ketika sedang sholat, setelah sholat, kita harus berzikir dengan menyebut nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan sekaligus apabila lebih baiknya lagi, kita harus bersolawat supaya memang benar-benar ampuh lah, benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan sebuah kenikmatan yang benar-benar bisa kita nikmati. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.